Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana hari ini Pak Yusuf Kalla ternyata langsung hadir di Bareskrim Polri didampingi kuasa hukumnya untuk melaporkan Rismon dan juga beberapa channel YouTube. Tapi ada hal yang menarik di dalam konferensi pers dari Pak JK ini. Dan sepertinya kalau saya lihat, Pak JK kurang update mengenai kasus ijazah Pak Jokowi. Dan bahasa-bahasa beliau itu mirip-mirip dengan bahasa para pembenci Pak Jokowi. Kira-kira seperti apa ya? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, saya juga punya tayangan di mana Said Didu di dalam sebuah pidatonya sudah mengakui kalau dia ini hampir gila, teman-teman. Hampir gila menyaksikan tingkah laku ataupun mungkin kinerja dari Presiden Prabowo Subianto. Kira-kira menurut dia kenapa ya kinerja Presiden? Kalau saya lihat ya oke-oke aja, sangat luar biasa, teman-teman. Sekarang ya beliau bisa menekan harga BBM di tengah negara-negara tetangga sudah menaikkan harga BBM. Nah, terakhir, ini ada pidato yang tidak kalah luar biasanya dari Presiden Prabowo Subianto, yang dimana beliau menyentil orang-orang yang kemarin melakukan halal bihalal, tapi isinya itu ngajak mau menggulingkan presiden, ngajak mau ganti presiden. Aduh, dan isinya itu sangat pesimis, teman-teman. Inilah yang tidak diinginkan oleh Presiden Prabowo. Orang-orang yang selalu menebar pesimisme, ketakutan, dan lain sebagainya. Nah, terakhir, ini baru pertama kali saya lihat nih, Bapak Haikal Hasan muncul juga ke publik mengatakan bahwa kemarin ada yang halal bihalal tapi tidak halal. Waduh, kira-kira gimana tuh? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya menghargai niat Presiden Prabowo, tapi frustrasi melihat caranya. Frustrasi? Tapi sekarang, kalau saya mikir-mikir, lama-lama kita jadi gila memikirkan caranya ini. Cepet-cepet aja, Pak. Kita fokus. Cepet-cepet aja. Apakah Presiden Prabowo ingin memperbaiki negerinya atau tidak? Itu clear. Karena sistem politik kita menyatakan demikian. Janganlah mengharap ketua partai. Enggak lah. Nah, mereka lebih habis waktunya mikirin anak-anaknya. Agak stres ya Bapak ini ya. Jadi saya menyatakan, mari kita fokus, Pak. Mari kita fokus. Sekali Pak Prabowo, bingung juga saya sekarang ngomongnya. Kalau kembali ke aslinya, saya ingin menyampaikan bahwa ketua kita, Pak Gatot ini adalah seorang ahli strategi. Apa lebih tepat? Kita menyerang habis Prabowo sekaligus, atau kita memprioritaskan yang lain? Menyerang habis Prabowo. Misalnya Wapres. Kita prioritaskan untuk itu. Karena Pak JK setelah saya bertemu bertiga dengan Muzani ketua MPR, dia juga sangat mengkhawatirkan kalau ini Gibran tetap. Loh. Karena kemungkinan Juni ini akan ada suatu gerakan besar. Dan itu bisa jadi yang korban cuma Prabowo. Yang justru memperoleh manfaat dari gerakan itu adalah Gibran. Waduh, katanya tadi Juni ada gerakan besar. Terus yang menerima manfaatnya Gibran. Gimana maksudnya nih? Ini kayaknya saya pernah denger nih dari Pak JK beberapa waktu lalu, katanya bakal ada chaos Juni sampai Agustus. Loh. Ini ada apa ini? Kok sudah dua orang yang ngomong? Dan tadi dia bilang ada Pak Gatot, ahli strategi. Apakah strategi ini diciptakan oleh orang-orang tertentu? Atau oleh orang yang dia sebutkan tadi namanya? Waduh, kira-kira yang mana nih teman-teman? Ini perlu diklarifikasi sih. Ini siapa yang ngomong akan ada terjadi chaos? Nah, ini penting. Kita harus siap-siap menerima untuk dipimpin oleh seorang yang kita sebut sebagai anak haram. Konstitusi. Waduh. Tinggal saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita, masalahnya ini 2 tahun, 3 tahun. Tinggal dikasih lihat selesai. Ya. Tinggal kasih lihat masyarakat saja. Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun, 3 tahun. Gitu. Meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang. Dilibatkan, tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya. Karena saya Pak
Pak Joko kan yakin bahwa punya ijazah asli, ya sebenarnya untuk kita stop lah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Udah Pak, Saya yakin udah. Itu aja supaya ini habis waktu kita dan Betul. terjadi perpecahan di masyarakat. Betul Pak. Dan ijazah Pak Jokowi Pak sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya saat gelar perkara khusus. Tapi sama saja Pak, orang ini lagi-lagi mencari kesalahan baru di ijazah Pak Jokowi yang dia lihat. Dibilanglah fotonya bukan Pak Jokowi, dibilanglah watermark embossnya baru dibuat. Jadi kalau diperlihatkan Pak, tidak selesai juga persoalannya. Pro kontra kan perpecahan, maki-makian di TV itu sifat nasional kita terganggu dengan cara Betul. itu. Betul. Tinggal saya yakin Pak Jokowi mengerti bagaimana kerugian sosial kita masalahnya ini 2 tahun 3 tahun. Tinggal dikasih lihat selesai. Ya. Yang mau bangun jembatan, ayo kita bangun jembatan. Yang nggak mau ikut bangun jembatan, ya nggak ada masalah, silakan. Saudara Ke pinggir. duduk, nonton atau apa, Ya. boleh. Apa itu? Kritik boleh, ya kan? Hanya saya juga nggak mengerti. Kalau orang lagi mau bangun jembatan, ada yang duduk, dia tidak mau ikut bangun jembatan, tapi dia kritik. Kamu goblok kamu, ya kan? Kayunya salah, jangan di situ, ya kan? Pakunya salah, harus di sini. Rantainya salah aja bang. 1-2 tahun, sudah ratusan tahun, bahwa waktu kita diganggu, dijajah bangsa asing, selalu ada saudara-saudara kita dari bangsa kita sendiri yang juga mempermudah bangsa asing itu menjajah kita, Wow. merampok kekayaan kita, Wow. membuat kita budak. Itu saudara kita juga. Jadi ini bukan fenomena baru. Ini menarik sih Satu teman-teman. orang, dia bisa punya 1000 account. Dia bisa beli alat-alat tidak terlalu mahal. Yang dari 1000 ini bisa diperbanyak lagi, seolah-olah. Jadi saudara-saudara yang agak repot, mungkin 100 orang, 200 orang, mungkin 1000 orang, mungkin 5000 orang, bisa bikin heboh. Ini namanya the echo chamber. Ada dalam pelajaran-pelajaran intelligence itu ada. Intelligence ya. Echo Bagaimana chambers. What? mau merusak sebuah negara lain. Dulu kirim pasukan, kirim bom. Sekarang tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed, dengan fitnah, hoax, ya kan? AI bisa membuat seorang bicara yang dia nggak bicara gitu loh. Betul. Echo chamber Kita teman-teman ya. terima koreksi-koreksi itu. Kalau kita difitnah, kalau kita dihujat, anggaplah itu sebagai apa? Sebagai peringatan Peringatan. supaya kita waspada. Iya kan? Prabowo bodoh. Oh, wah saya harus waspada. Kalau saya bodoh, artinya saya harus kumpulin orang-orang pintar untuk bantu saya. Betul. Kan begitu? Betul Pak. Betul. Ya keren Pak Tapi Presiden. prinsip-prinsip kita pegang teguh. Yaitu prinsip-prinsip bernegara. Harus kita pegang teguh. Tidak ada negara tanpa hukum. Tidak ada negara tanpa undang-undang dasar. Tanpa konstitusi, tanpa undang-undang dasar, tidak ada negara. Yang ada adalah kekuatan rimba, hukum senjata. Dan rakyat kita tidak menghendaki itu. Semua unsur yang bertanggung jawab, yang arif, harus bekerja keras, harus berjuang untuk menegakkan hukum konstitusi. Hukum berdasarkan kesepakatan. Hukum
berdasarkan konsensus. Konsensus itu adalah kesepakatan. Kesepakatan kita yang besar, kesepakatan kita yang cemerlang, bernegara secara demokrasi. Demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Tidak ada masalah. Kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya gantilah pemerintah itu. Ada mekanismenya. Ada mekanisme. Dengan baik. Betul. Dengan damai. Bisa melalui pemilihan umum, tidak ada masalah. Bisa juga melalui impeachment, tidak ada masalah. Tapi ada mekanismenya. Tapi ya melalui saluran. Betul. Ada salurannya. DPR, MK, MPR dilakukan, tidak masalah. Dalam sejarah kita telah terjadi beberapa pergantian. Bung Karno turun dengan damai, Pak Harto turun dengan damai, Gus Dur turun dengan damai, melalui proses, tidak melalui kekerasan. Kita terbawa oleh pemikiran kita yang jangka pendek. Kita terbawa oleh ambisi dan ego kita masing-masing. Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini. Saya, kami, kita, aku harus. Kita tidak sadar. Justru ratusan tahun ego, ambisi ini digunakan oleh kekuatan asing. Itu namanya divida et impera. Ini Divide bukan et hal baru. impera. Ini Wah. ada di buku-buku sejarah. Ribuan tahun, saudara-saudara. Ribuan tahun. Sejarah Tiongkok, perang antara kerajaan-kerajaan, ratusan tahun. Eropa, perang ratusan tahun. Timur Tengah, belajarlah sejarah. Dibilang gini masa, Babe urusannya halal aja, nggak usah ngurusin BOP lah, nggak usah ngurusin resiprokal lah, nggak usah ngurusin sawit lah, nggak usah ngurusin MBG lah, nggak usah ngurusin BBM lah, nggak usah ngurusin apapun. Sebentar ya, saya mau bilang gini, ada satu makanan yang nggak halal. Makanan itu nggak halal, tahu nggak makanannya apa namanya? Makanan hoax. Makanan hoax ya kan? Iya, makan hoax hari ini orang-orang. Ada satu acara namanya halal bihalal. Halal Tapi bihalal. jahat sekali yang disampaikan narasi makar, narasi berontak. Anda pasti tahu tuh ya, viral banget tuh ya. Tahu nggak? Halal bihalal itu adalah berupaya menghalalkan. Halal bihalal itu adalah halal dan menghalalkan. Halal bihalal itu adalah diciptakan oleh di zaman Bung Karno oleh para pendahulu bangsa menjadi budaya bangsa. Di sana ada saling interaksi halal bihalal. Tapi ini diisi oleh kegiatan yang haram. Apa itu haram? Menurunkan presiden di tengah jalan. Hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, barang siapa yang menghina seorang pemimpin, maka dia akan terhina. Ya. Dan siapapun yang tidak taat kepada pemimpin, maka dia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah gitu loh. Wow. Mati dalam suasana kebodohan. Nah, ini diisi dalam suasana halal bihalal. Kan sorry banget harus saya bilang, itu kan konyol gitu ya. Beda pendapat ya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda memahami yang namanya demokrasi, berjuang dong dengan cara konstitusi dong. Masa turun ke jalan katanya paham demokrasi. Nah, hal-hal yang seperti ini masyarakat jadi makan hoax gitu loh. Berita-berita palsu tanpa fakta, tanpa apapun gitu loh. Dan rupanya karena memang nggak habis-habisnya mencela dan menghina presiden. Menghina di sawit udah gagal, menghina di MBG udah gagal, menghina di BBM udah gagal, menghina di resiprokal udah gagal, menghina di BOP udah gagal. Selalu kerjaannya menghina dan menghina. Saya sarankan, kalau Anda cinta bangsa ini pasti punya saluran yang baik, yaitu demokrasi kita. Disalurkan dalam diskusi-diskusi ilmiah yang positif, yang berdasarkan hukum, tanpa harus melanggar hukum, tanpa harus bersinggungan dengan kejahatan. Apa itu kejahatan? Ya kejahatan demokrasi.
Bagaimana bisa Anda mengatakan turunkan, turunkan, turunkan. Uang dipilih lebih daripada separuh bangsa ini. Emang kita tinggal diam kalau Anda berbuat seperti itu. Akhirnya jadi anak bangsa jadi nggak akur kan? Jadi ribut kan? Sudahlah, sudahlah. Kalau cinta kita dengan bangsa ini, cukuplah sebagai pelajaran bahwa keberpihakan media massa itu punya peranan dalam menciptakan peluang disintegrasi NKRI. Siapa yang dimaksud dengan keberpihakan media massa? Ya kayak gini. Untuk menyampaikan ke ranah-ranah publik, carilah sesuatu yang netral, yang bisa diterima oleh semua orang. Ingat, hoax itu jahat sekali yang membuat bangsa-bangsa di dunia ini hancur karena hoax. Hindari hoax, karena hoax adalah makanan haram saat ini. Saya Kepala Badan Halal, terima kasih. Cukup ya, saya out ya dari Zoom ini ya. Makasih ya. Yuk, assalamualaikum. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh kawan Gatot Nurmantio tadi. Anak buah Gatot Nurmantio di kami, mungkin ya di organisasi kami. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Nah ini mungkin kepanjangan kami ya, saya agak-agak lupa nih kami nih. Dan tadi dia bilang ada pertemuan antara dia, JK dan Pak Muzani, Ketua MPR. Dan mereka agak-agak takut katanya, agak-agak waspada dengan Gibran. Kok bisa begitu ya? Ini informasinya valid atau enggak? Ini kalau nggak valid bisa jadi fitnah, bisa jadi hoax. Seperti apa yang dikatakan oleh Ketua Badan Halal tadi. Ini makanan haram ini, hoax ini. Dan lebih jauh dia mengatakan akan ada potensi chaos di bulan Juni. Ya kira-kira potensi chaosnya apa ini? Dan isu yang mereka bawa apa? Karena isu-isu yang mereka bawa ini gagal semua. Seperti yang dikatakan Bung Haikal Hasan tadi. Isu MBG mereka gagal. Isu Kopdes Merah Putih gagal. Isu BOP gagal. Isu minyak juga mereka gagal. Isu penyiraman air keras juga gagal. Jadi nggak ada yang bisa memantik kemarahan masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Nggak ada. Karena isu-isu yang mereka sebarkan itu bisa dihalau, bisa ditangkis oleh isu-isu yang positif. Ya makanya mungkin sekarang mereka sedang mencari isu baru nih. Kira-kira isu apa ya yang bisa memantik kemarahan masyarakat? Nah, saya jadi teringat. Kok kemarin ada orang yang menyarankan untuk menaikkan harga BBM? Padahal hari ini Amerika dan juga Iran itu sudah gencatan senjata. Selat Hormuz sudah dibuka. Dan ini akan terjadi selama 2 minggu teman-teman. Jadi mungkin Selat Hormuz akan dibuka selama 2 minggu. Pasokan minyak sudah mulai berangsur normal. Dan harga minyak juga mulai turun. Nah, apakah isu ataupun saran untuk menaikkan harga BBM adalah sebuah jebakan? Nah ini yang menjadi pertanyaan besar. Tapi saya tadi tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Pak JK. Beliau mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dia yakin itu asli. Waduh. Patah hati nih gerombolan Roy Suryo CS. Patah hati nih. Aduh. Ini ya, cuman Pak JK kok bisa-bisanya mengatakan bahwa tinggal tunjukkan selesai. Nah kemarin sudah ditunjukkan Pak di Polda Metro. Tapi lagi-lagi mereka dapat isu baru. Mereka dapat celah baru. Mereka menggoreng sesuatu yang tidak jelas lagi nih mengenai ijazah Pak Jokowi. Makanya kalau ini ditunjukkan ya nggak bakal selesai juga Pak. Ini yang saya yakini juga. Jadi ya kalau Pak JK meyakini ditunjukkan selesai ya saya pikir nggak bakal selesai Pak. Nggak bakal selesai. Dan tadi Said Gaduh gimana dia tuh? Said Didu gimana Said Didu tadi? Aduh katanya dia hampir gila ya kan. Ya silahkan aja. Anda ini menginginkan Presiden Prabowo harus sesuai kemauan Anda, harus sesuai dengan passion Anda. Padahal nggak bisa, Pak Prabowo ini presiden seluruh rakyat, bukan presiden para oposisi yang harus mengikuti kemauan kalian, bukan. Jadi, udahlah, okelah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.